Suasana meriah dan penuh semangat terlihat di sepanjang arteri Jalan Panjang, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Sejak pukul 3 sore, puluhan pedagang telah berbaris rapi di pinggir jalan siap menyajikan aneka hidangan yang menggugah selera. Mulai dari makanan gorengan, kue kering maupun kue basah, hingga minuman kolak biji salak yang manis, es pisang hijau yang segar, teh manis, es campur dan lain-lainnya semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya pun sangat bersahabat, yakni mulai dari Rp2.500 hingga Rp10.000 saja. Bagi Anda yang ingin merasakan keseruan berburu takjil di Jalan Panjang, disarankan untuk datang lebih awal dan menyiapkan uang tunai ataupun siapkan uang digital Anda. Jangan lupa untuk tetap bersabar karena semakin sore antusiasme pengunjung yang padat membuat arus lalu lintas di sekitar tersendat. Namun semua itu tentu akan terbayar dengan nikmatnya hidangan berbuka yang Anda dapatkan. Setiap tahun pasti ada, Pak. Makanya ya setiap tahun kita kalau buka puasa cari takjilnya di sini kebetulan karena dekat juga kan. Ya. Kalau dilihat ada apa aja sih Mbak di pasar takjil ini? Ya, banyak di sini ada gorengan, ada dimsum, cilok, terus pempek juga kebetulan, terus ada minuman yang manis-manisnya juga banyak sih Pak. Ya. Harganya worth it sesuai budget kita sih. Belanja apa aja? Udah gorengan tadi, dimsum, terus tadi tempe mendoan, terus ya nanti mau cari minum yang manis-manisnya sih Mas. Ya. Antusias pedagang juga terlihat, namun tidak ada perbedaan suasana berjualan tahun ini dengan tahun sebelumnya. Setiap tahun, Jalan Panjang selalu ramai diserbu warga yang ngabuburit menunggu waktu buka puasa. Harga yang dipasarkan juga relatif terjangkau, meski harga bahan pokok terjadi kenaikan. Banyak, ada mayonis, sosis Solo, pastel, bakwan, tahu, lupis, bihun, kolak, masih banyak yang lain. Jujur. Hari ini yang beli rame nggak Bu? Alhamdulillah rame. Harganya sendiri Bu, gimana Bu? Harganya sendiri? Harganya terjangkau. Ya. Mulai dari berapa Bu? Dari 2.500 murah saya mah. Oh, 2.500. Ya. Untuk Ya. semua jenis makanan. Semua jenis kalau kamsa kolak ya 10.000. Beda. Tapi penjualan hari ini bagaimana Bu? Alhamdulillah dari tadi banyak yang beli. Itu memang setiap tahun jualan ini. 1 tahun sekali. Berarti Ibu tahun lalu juga jualan di Ya, sini? setiap tahun. Ada perbedaan nggak Bu tahun ini dengan tahun lalu? Hampir sama perasaan. Fenomena berburu takjil menjadi berkah para pedagang. Omset penjualan pun meningkat. Dari Jakarta, Rama Rahanu, jurnalis NTV, melaporkan. Kenaikan harga sembako tidak terhindarkan seiring meningkatnya permintaan masyarakat pasca Imlek dan memasuki bulan suci Ramadan. Tidak hanya masyarakat, para pedagang pun mengeluhkan hal tersebut lantaran kenaikan harga mempengaruhi omset mereka yang semakin menipis, diperparah dengan turunnya daya beli masyarakat. Salah satunya di Pasar Sunter Kirana, Tanjung Priuk. Salah satunya daging sapi, pemirsa, mengalami kenaikan harga. Dan selengkapnya kita simak laporan jurnalis NTV Maulana Iqbal dan juru kamera Muhammad Reza berikut ini. Memasuki bulan suci Ramadan terjadi peningkatan sejumlah bahan pokok di pasar ini, seperti misalnya di Pasar Sunter Kirana, Jakarta Utara. Kenaikan terjadi pada sejumlah komoditas seperti telur, bawang merah, cabai rawit merah, daging sapi hingga daging ayam. Dan untuk lebih lengkapnya, saya akan coba berbincang dengan salah satu pedagang daging ayam yang berada di Pasar Sunter Kirana. Selamat siang Abang, dengan siapa namanya? Siang, dengan saya Kamil. Oke Bang Kamil, boleh diceritakan untuk harga ayam saat ini sudah berapa per kilogramnya? Kurang lebihnya kalau untuk yang filetannya lumayan signifikan naik ya Mas. Dari semula harga 45 sekarang udah mencapai 55. Tapi untuk yang per ekornya itu di kisaran per kilonya harganya naik 3.000 hingga 5.000 lah kurang lebihnya segitu, sekitar segitu. Kalau menurut Abang sendiri kenaikan ini disebabkan karena apa Bang? Saya kurang tahu juga sih ya Mas. Kemungkinan karena emang event mau kemarin ada hari raya Imlek dan menjelang bulan puasa.
Tapi biasanya sih menjelang puasa harga cenderung stabil. Dan saya akan coba untuk berbincang begitu dengan salah satu pedagang daging sapi di Pasar Sunter Kirana. Selamat siang Bapak, dengan siapa namanya? Pak Suherlan, Pak. Pak Suherlan. Ya. Oke Pak Suherlan, mungkin boleh diceritakan untuk harga daging sapi di pasar ini sekarang sudah mencapai berapa Pak? Harga udah sampai 16. Ya. Mungkin sekitar 140 sampai 160 ribu ya. Pak ya. Ini menurut Bapak kenapa Pak terjadi kenaikan harga di daging sapi? Tuh, saya juga nggak tahu ini. Dari bos saya naik, ikut naik, saya ngejualnya juga. Emang sebelumnya Bapak beli berapa harganya? Sama bangsa 13, 12. Ya, karena harga bervariasi gitu Pak ya, nggak semuanya sama. Lalu kenaikan harga ini apakah mempengaruhi daya beli masyarakat di sini Pak? Iya, mempengaruhi Pak. Semuanya mempengaruhi pembeli. Berarti ada penurunan omset gitu? Iya, penurunan omset. Ya, jadi kita gimana, menurut-nurutin aja lah. Kalau kita nggak dagang, dapur nggak ngebul. Mungkin terakhir Pak, harapannya nih Pak, apakah bisa sebagai pedagang begitu, apakah menginginkan harga yang turun atau stabil atau seperti apa Pak? Pengennya mah turun. Di kisaran berapa? Kisaran di bawah 15 gitu lah. Di bawah 15, nanti di bawah 150 ribu. Iya, 150 ribu. Tidak hanya pedagang daging sapi di Jakarta, tapi juga para pedagang di rumah potong hewan di Jabodetabek ini yang tidak berjualan, sehingga memberikan stok yang terbatas untuk para pedagang bisa menjual barang dagangan mereka. Dan tentunya diharapkan agar pemerintah ini dapat bertindak cepat begitu untuk mengatasi masalah kenaikan harga, di mana memang oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Jakarta ini sudah melakukan sejumlah monitoring begitu terhadap kenaikan bahan baku ini, di mana kenaikan signifikannya terjadi di cabai rawit merah, yang dimana tadi disebabkan oleh pengaruh cuaca di wilayah distribusi dan juga di wilayah produksi. Dan untuk mengatasi hal ini, Perumda Pasar Jaya ini akan berencana menggelar sebanyak 500 kali pasar murah menjelang Ramadan dan juga Idul Fitri 2026 ini, di mana untuk menjaga stabilitas harga dan juga membantu daya beli masyarakat. Sementara itu, Rian. Sejumlah moda transportasi umum menerapkan aturan khusus bagi penumpang yang ingin berbuka puasa saat masih dalam perjalanan. Aturan itu diberlakukan untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan bersama di area transportasi umum. Kita simak bersama informasi berikut ini. Sejumlah moda transportasi umum menerapkan aturan khusus bagi penumpang yang ingin berbuka puasa saat masih dalam perjalanan. Aturan ini diberlakukan untuk menjaga kenyamanan dan kebersihan bersama di area transportasi umum. Bagi penumpang yang masih berada di perjalanan saat azan maghrib, terdapat aturan khusus terkait makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi di transportasi umum. Setiap moda angkutan menerapkan kebijakan berbeda demi menjaga kenyamanan serta kebersihan bersama selama Ramadan. Di transportasi Transjakarta, penumpang diperbolehkan berbuka dengan air putih, kurma, serta makanan ringan. Waktu berbuka diberikan saat azan maghrib hingga sekitar 10 menit setelahnya. Sementara di KRL komuter lain, penumpang dapat mengkonsumsi air putih atau air mineral, kurma, serta makanan ringan seperti roti untuk membatalkan puasa. Namun, penumpang tidak diperbolehkan mengkonsumsi nasi dan lauk, makanan siap saji, serta makanan atau minuman yang berbau menyengat. Minuman seperti kopi susu, sirup, dan minuman berwarna lainnya juga tidak diperkenankan di dalam kendaraan. Khusus di KRL komuter lain, waktu berbuka diberikan maksimal hingga sekitar 1 jam setelah azan maghrib. Di MRT Jakarta, penumpang diperbolehkan berbuka puasa dengan air putih atau air mineral serta kurma. Waktu berbuka diberikan hingga sekitar 60 menit setelah azan maghrib. Namun, penumpang tidak diperkenankan mengkonsumsi nasi dan lauk, makanan siap saji, maupun makanan kecil yang berpotensi mengotori kabin. Aturan ini diterapkan untuk menjaga kebersihan kabin serta kenyamanan seluruh penumpang. Sama halnya dengan transportasi lainnya, untuk penumpang LRT Jabodebek, berbuka puasa diperbolehkan dengan makanan sederhana seperti air mineral, kurma, dan roti. Aktivitas berbuka dilakukan saat waktu maghrib tiba, sebagai pembatal puasa selama masih dalam perjalanan. Pihak operator tidak mengizinkan penumpang membawa atau mengkonsumsi makanan berat, termasuk makanan dan minuman yang menimbulkan bau menyengat di dalam kereta.
Penumpang pun dianjurkan berbuka secukupnya saja dan melanjutkan makan utama setelah sampai di tempat tujuan. Tim jurnalis NTV melaporkan. Program makan bergizi gratis atau MBG dipastikan tetap berjalan selama Ramadan hingga libur dan cuti bersama Idul Fitri. Layanan tetap dilaksanakan dengan prinsip gizi seimbang, keamanan pangan, ketertiban, dan akuntabilitas. Badan Gizi Nasional memastikan program makan bergizi gratis tetap diberikan selama bulan Ramadan hingga libur dan cuti bersama Idul Fitri 1447 Hijriah. Untuk kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, pelayanan diberikan penuh tanpa penghentian. Di wilayah dengan mayoritas penerima manfaat tidak berpuasa, distribusi dilakukan normal dengan menu siap santap. Sementara di daerah yang mayoritas berpuasa, MBG disalurkan dalam bentuk makanan kemasan sehat. Sejumlah penyesuaian jadwal juga diterapkan. Pada awal Ramadan 18 hingga 22 Februari, distribusi dihentikan sementara dan kembali berjalan pada 23 Februari. Untuk libur Lebaran 18 hingga 24 Maret, penyaluran tidak dilakukan. Sebagai gantinya, penerima manfaat akan mendapatkan paket bundling makanan sehat yang dibagikan lebih awal dengan masa konsumsi maksimal 3 hari. Penyesuaian ini bersifat sementara dan setelah masa libur berakhir, layanan MBG kembali berjalan normal sesuai ketentuan. Tim jurnalis NTV melaporkan. Lebih dari 100 tahun,